apapun yang dia tanyakan, bisa membantu, bisa nih pakai foto pendaftaran, kemudian layanan administrasi, nanti kita bantu untuk meregistrasikan aplikasinya. Identitas saja, Mbak. Halo Sobat JKN, kembali lagi di JKN Pod, masih bersama Lia, dan hari ini kita bakal ngobrol seru seputar program JKN. Nah, di saat teman-teman lihat, kita setnya lagi beda, kita lagi ada di luar. Kenapa? Karena kita hari ini ada janjian sama tamu kita hari ini. Kita lagi di mana sih? Sekarang kita lagi ada di Puskesmas Menteng, di Jalan Temanggung Tilung. Hari ini kita janjian dengan salah satu petugas BPJS keliling yang lagi standby di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, yaitu Puskesmas Menteng. Nah, BPJS keliling, di episode pertama kita udah pernah bahas ya tentang BPJS keliling, di mana BPJS keliling adalah layanan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk peserta program JKN yang ingin mengakses layanan administrasi tanpa harus datang ke kantor cabang. Nah, layanan yang disediakan itu biasanya dalam bentuk mobil seperti yang ada di belakang aku, mobil ataupun pos sementara seperti ini. Nah, BPJS keliling sendiri itu layanannya apa aja sih? Yang pertama itu melayani pendaftaran peserta. Jadi kamu yang belum terdaftar dalam program JKN, kamu bisa mendaftarkan diri dengan petugas BPJS keliling. Selain itu apa aja? Perubahan data peserta juga bisa, baik data peserta kamu ataupun perubahan Vaskes. Selanjutnya, pemberian informasi juga kamu bisa akses di sini. Jadi apapun bisa kamu tanyakan tentang informasi terkait program JKN kepada petugas. Selain itu, keluhan juga bisa. Jadi misalkan kamu ada menghadapi masalah atau kendala dalam mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan, kamu bisa sampaikan ke petugas BPJS keliling untuk dicarikan solusi dan penyelesaiannya. Selain itu juga petugas BPJS keliling melayani pemberian informasi terkait penggunaan aplikasi Mobile JKN. Nah, Sobat JKN udah familiar nggak sih sama aplikasi Mobile JKN? Kalau belum, kamu bisa sampaikan ke petugas BPJS keliling dan nanti petugas akan memberikan arahan dan bantuan dalam mengakses layanan aplikasi Mobile JKN sesuai kebutuhan kamu. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja samperin narasumber kita hari ini yuk. Halo Bapak. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Gimana, ada yang bisa dibantu? Iya nih Pak, kita mau tanya-tanya nih seputar BPJS keliling. Nah, sebelumnya kita udah pernah bahas tentang BPJS keliling ini di episode pertama, tapi kita pengen tahu lebih detail lagi nih Pak tentang pelayanan yang Bapak berikan untuk peserta program JKN dengan fasilitas layanan BPJS keliling ini. Kalau boleh tahu nih Pak, dengan Bapak siapa Pak? Saya Jetri, saya petugas BPJS keliling. Oke, jadi Pak Jetri ini adalah petugas BPJS keliling dari kantor cabang Palangkaraya, Pak ya? Iya, betul. Oke, nih awal dulu nih Pak, aku pengen tahu nih jumlah banyaknya peserta dalam sehari ya yang Bapak layani. Berapa Pak kira-kira? Kalau per hari itu kan kita tidak bisa menentukan nih. Kadang ada sampai 20 peserta, kadang bisa di bawahnya. Nah, jadi kita biasanya yang banyak itu kalau ke puskesmas. Oh, oke. Jadi masyarakat itu banyak mengakses BPJS keliling ini biasanya kalau BPJS keliling standby-nya di puskesmas, Pak ya? Betul, di layanan kesehatan, ya. Oh, oke. Untuk layanan sendiri nih Pak yang Bapak berikan untuk peserta di sini ada apa aja nih Pak? Kalau di sini kita seperti di kantor, Mbak. Oh, oke. Bisa pendaftaran, kemudian layanan administrasi, layanan informasi. Kalau kartu sih tidak ya, download aplikasi. Aplikasi ya, karena kalau kartu kita udah nggak cetak lagi ya katanya. Betul, Nah, kita jadi tidak cetak semuanya lagi. bisa berbasis aplikasi. Dan berarti untuk peserta yang tidak mengerti aplikasi juga bisa Pak ya, tanya ke sini Pak ya? Betul, sangat bisa Mbak. Nanti kita bantu untuk meregistrasikan aplikasinya. Oke, untuk layanan di sini itu apakah perlu melampirkan dokumen atau berkas-berkas juga Pak atau gimana? Iya sih Mbak, sampai sekarang kita masih minta nih untuk pendaftaran baru seperti fotokopi buku tabungan, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP. Oh, oke. Iya, jadi kita masih minta nih untuk persyaratannya.
Dan seandainya kalau tidak ada, kita juga bisa nih pakai foto. Oh, oke. Jadi nggak perlu kalau bisa nggak membawa berkasnya secara fisik, versi digital atau fotonya bisa juga Pak ya tetap dibantu. Iya, betul-betul bisa, Mbak. Oke. Boleh nggak Pak disampaikan nih ke saya keuntungan bagi peserta untuk mengakses BPJS keliling daripada harus pergi ke kantor cabang tuh apa Pak? Keuntungan buat peserta Pak? Kalau keuntungannya sih yang pastinya jarak ya, Mbak ya. Oke. Jadi kan kalau misalnya daerahnya bertepatan nih, nggak jauh dari BPJS keliling kan lebih enak nih, lebih mempermudah. Betul. Dan untuk informasi nih, kita tidak ada batasan waktu nih untuk melayani. Kita bisa melayani sampai apapun yang dia tanyakan, kita bisa jawab ya. Jadi apapun Pak ya seputar program JKN bisa diberikan informasi di sini. Betul, Pak, ya. Begitu Mbak. Kalau standby-nya dari jam berapa Pak? Kalau di Puskesmas kita standby dari jam 8 sampai jam 11. Jam 11 siang ya? Ya. Oke. Selain Puskesmas Menteng ini di mana aja Pak biasanya Pak titik-titik ramai peserta mengakses BPJS keliling ini? Kalau di Palangkaraya sendiri? Kalau Palangkaraya di kantor Dukcapil. Oh, kantor Dukcapil. Nah, lumayan juga ada peserta yang datang mengakses ya. Ya. Jadi nggak cuman misalkan kayak di pasar atau tempat-tempat kerumunan masyarakat, tapi di fasilitas kesehatan ataupun pemerintahan juga bisa standby Pak ya. Iya, benar Mbak. Tadi juga Pak sembari saya menunggu tadi, saya juga lihat banyak masyarakat yang mengakses perubahan data Pak. Ada yang minta ganti vaskes, ganti nomor telepon. Nah, untuk peserta yang mau ganti perubahan data mereka itu, mereka harus menampilkan syarat tertentu atau gimana Pak? Untuk syarat tertentu sih kita minta identitas saja Mbak. Oke. Boleh kartu keluarga, KTP. Apabila sudah download aplikasi ini, nah dia bisa merubah sendiri kan. Apabila tidak bisa kita bantu untuk merubahkan. Oke. Jadi yang diperlukan data pribadinya aja Pak ya. Iya, identitasnya saja. Data. Terus katanya BPJS keliling ini juga bisa menangani keluhan dari peserta, baik keluhan dari menerima pelayanan BPJS atau pelayanan di fasilitas kesehatan. Itu bagaimana Pak cara peserta bisa menyampaikan dan keluhannya diproses sama pihak BPJS kesehatannya seperti apa? Boleh dijelasin? Untuk keluhannya tergantung keluhannya apa dulu Mbak. Misalnya nih kalau keluhannya mengenai masalah pengobatan, nah itu nanti kita akan bawa keluhannya ke kantor. Jadi nanti kita balas via WA. Jadi tidak dalam real time ya Pak. Jadi diproses dulu oleh pihak kantor cabang. Iya, karena saya harus bertanya juga ke pihak ke bagian-bagian yang terkait ya Pak ya. Terkait, iya. Oke. Jadi untuk penyampaian bisa melalui BPJS keliling dan informasi keluhan tadi akan diteruskan di kantor cabang dan diproses oleh petugas di kantor cabang Pak ya. Betul. Dan feedbacknya, solusinya nanti akan disampaikan ke peserta. Oke, lanjut lagi Pak untuk kendala nih Pak. Bapak sebagai petugas BPJS keliling, apakah sering menemukan kendala dalam melaksanakan tugas melayani peserta? Boleh disampaikan apa aja nih Pak? Iya Mbak, jadi kendalanya itu biasanya ini Mbak, peserta kan banyak nih permintaannya, sedangkan kita nih kan untuk pelayanan itu terbatas. Oke, terbatas ya Pak. Berarti ada hal-hal atau permintaan yang tidak bisa langsung diproses sama Bapak. Apa aja tuh Pak? Iya benar Mbak. Jadi pelayanan yang nggak bisa langsung diproses itu apabila keluhan. Oke, keluhan tadi. Jadi keluhan kan saya koordinasikan ke pihak ke bidang yang bersangkutan. Kemudian setelah dapat jawaban baru saya feedback ke orangnya. Oke. Yang pertama adalah keluhan. Ada lagi nggak Pak? Jaringan kayaknya Mbak ya. Oke, jaringan. Jaringan karena ini kan BPJS keliling nih, keliling kemanapun ke daerah, dan di daerah itu bisa jadi nih jaringan tidak baik. Oke, jadi kemungkinan menemukan tempat-tempat dengan jaringan internet yang kurang memadai juga mungkin terjadi Pak ya? Sangat mungkin Mbak ya. Karena pemrosesan data di BPJS keliling ini didominasi dengan proses dengan internet, membutuhkan internet. Iya, betul. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, agak di luar konteks kita mau nanya, Bapak udah berapa lama nih Pak jadi petugas BPJS keliling Pak? Untuk
petugas BPJS keliling saya mulainya 2018, Mbak. Oh, 2018. Oh, Iya, oke. 2018 di bulan Maret kalau nggak salah. Oke, berarti sudah lumayan lama Pak ya, sudah sering dan banyak menemui berbagai jenis permintaan dan peserta juga. Iya, benar. Paling jauh nih, saya mau tanya, paling jauh Bapak bertugas ke mana Pak? Untuk BPJS keliling sih yang paling jauh di Kasongan, Mbak. Kasongan. Iya. Jadi berarti nggak cuma di Palangkaraya aja Pak ya? Betul. Oke. Karena kalau di Kasongan seperti kemarin itu kita Gimana tuh Pak? dapat permintaan dari kepalanya yang di Kasongan untuk BPJS di sana. Oh, jadi kepala kantor kabupaten Kabupaten, di iya. Katingan. Oh, jadi pengadaan mobil BPJS keliling juga bisa keluar Palangkaraya Pak ya? Bisa, iya. Waktu di Kasongan standby-nya di mana Pak? Kebetulan kami waktu di Kasongan ada acara nih, dapat undangan Oh, oke. ke solawat, cutting bersolawat. Jadi kami Oh, standby-nya di lapangan. oh, oke. Jadi nggak cuman kayak di tempat berkerumun masyarakat, tapi juga ke acara-acara atau event di kota tersebut juga bisa Pak ya? Bisa, Mbak, ya. Oke. Asalkan ada undangan kan, Mm-mm. jadi kita bisa datang. Oke. Nah, Bapak kan udah lama nih Pak jadi petugas BPJS keliling ini. Kalau boleh tahu Pak, suka dan dukanya Bapak gitu melayani masyarakat terkait program JKN ini apa aja Pak kalau boleh tahu? Sukanya dulu deh. Suka ya? Mm-mm. Kalau sukanya sih banyak, Mbak. Oke. Jadi sukanya nih bisa melayani peserta nih, Mm-mm. bisa membantu. Mm-mm. Kemudian kalau dukanya ini biasanya kalau kita ke daerah nih Oke. atau ke desa, biasanya kan jalannya ada yang rusak. Nah, Oke. itulah. Jadi pulang dari sana mobil kotor. Oke. Kemudian kalau misalnya seperti sekarang nih panas kan, Iya. kita berasa panas. Oke, panas Kalau kepanasan Pak ya. Iya, kalau hujan kita berteduh. Iya, demi masyarakat dan peserta program JKN. Pak, Iya, ya. benar, Mbak. Betul sekali. Oke, sahabat JKN, ya, itu dia informasi seputar BPJS keliling yang disampaikan sama Pak Jetri buat Ya. teman-teman JKN Pot yang lagi nonton hari ini. Jadi ternyata BPJS keliling itu nggak cuman standby di lokasi-lokasi seperti pasar, pusat keramaian, tapi juga di fasilitas kesehatan seperti yang sedang kita datangin hari ini, Puskesmas Menteng, Palangkaraya. Dan mereka juga tidak hanya melakukan pelayanan di dalam kota Palangkaraya aja, mereka juga bisa melayani masyarakat peserta JKN yang berada di luar Palangkaraya. Itu tadi tentang BPJS keliling. Terima kasih untuk Pak Jetri Ya, atas terima waktunya. kasih. Semangat terus Pak ya Baik. melayani peserta program JKN. Sampai ketemu di episode JKN Pos selanjutnya. Dan jangan lupa untuk mendapatkan informasi seputar program JKN, kamu bisa tonton terus episode JKN Pos selanjutnya. Dan jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok kita di @sahabatjkn.pky. Sekian episode JKN Pod hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Pak Jetri. Terima kasih, Mbak. Ya.